Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sandi. Saya mau mempresentasikan materi pertemuan ke-10 Interman, yaitu teknik evaluasi. Baik, pertama-tama evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau tidak. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle, dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan evaluasi ada 3 tujuan utama, yaitu melihat seberapa jauh sistem berfungsi, melihat efek interface bagi pengguna, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Jenis-jenis evaluasi. Ada 2 jenis utama dari evaluasi, yaitu dilakukan pada kondisi laboratorium dan yang dilakukan pada lingkungan kerja atau lapangan. Pada kondisi percobaan atau laboratorium, penggunaan pengujian sistem ini pada ruang percobaan mempunyai beberapa kondisi di antaranya. Laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekaman audio atau visual yang baik, cermin dua arah, komputer seberapa perlengkapannya yang mungkin tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya. Dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan seberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Berikutnya pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau lapangan, penggunaan pengujian sistem ini pada lokasi kerja sebenarnya mempunyai beberapa kondisi, di antaranya observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di laboratorium, dan penggangguan yang terjadi pada lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili situasi sebenarnya, dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengambilan selama tugas. Perancangan ini dilakukan pada ruang kerja yang melibatkan pengguna yang tidak hanya digunakan sebagai subjek percobaan, tetapi juga sebagai anggota yang aktif dalam tim perancangan. Pengevaluasian perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive walkthrough, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif. Heuristic evaluation hampir sama dengan cognitive walkthrough, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Review based, evaluasi yang baik dan pengalaman yang nyata, diantaranya dari domain khusus ke umum. Model based yaitu mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam rangka kerja yang sama. Mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem. Sebagai contoh, Wizard of Oz melalui fungsi prototipe dasar sampai dengan sistem yang telah diimplementasikan secara keseluruhan. Metode empirik, evaluation eksperimen, perancangan eksperimen, pengukuran statistik. Pemilihan metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi, ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda, yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu teknik siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon,
tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan sumber yang tersedia. Memilih metode evaluasi. Design versus implementation. Evaluasi pada tingkat perancangan hanya membutuhkan ahlinya dan akan dianalisa, sedangkan evaluasi pada tingkat implementasi membawa user sebagai sumber dari eksperimen. Laboratory versus field study. Secara ideal, proses perancangan mencakup dua jenis evaluasi ini, di mana pada laboratorium merupakan awal tingkatan, sedangkan field studies ditempatkan pada tingkat implementasi. Berikutnya ada subjektif versus objektif. Pada teknik yang subjektif seperti pada cognitive workshop maupun think aloud mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Hal ini dapat menyebabkan penilaian evaluator menjadi bias, sehingga diperlukan lebih dari satu orang evaluator. Sedangkan teknik objektif seharusnya menghasilkan hasil yang berulang yang tidak tergantung pada evaluator. Kualitatif versus kuantitatif measures. Pengukuran menggunakan numerik lebih mudah digunakan menggunakan teknik statistik, sedangkan non-numerik lebih sulit dilakukan, akan tetapi menghasilkan sesuatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Berikutnya, pada pemilihan metode evaluasi ada informasi yang tersedia. Tingkatan informasi yang tersedia untuk evaluator pada setiap tingkat proses perancangan dimulai pada informasi yang rendah sampai dengan tingkatan yang tinggi. Kesiapan suatu tindakan. Faktor lain yang membedakan teknik evaluasi adalah kesiapan mengambil tindakan yang tersedia, seperti metode think aloud yang merekam perilaku user pada waktu interaksi. Sedangkan post-task workshop mempercayakan pada pengumpulan kembali kegiatan user. Intrusiveness merupakan teknik yang menghasilkan pengukuran secara segera yang dihasilkan user selama interaksi dan mempunyai resiko mempengaruhi perilaku user. Evaluator harus sensitif untuk mengurangi masalah ini, tetapi tidak dapat mengubah semuanya. Berikutnya ada sumber-sumber. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik evaluasi yaitu peralatan, waktu, biaya, subjek, serta evaluator yang ahli. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat presentasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.